Selamat pagi Hillsong Church, selamat datang. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Are you ready? Woo! Come on, let's clap our hands. Come on, we sing it together. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. So good. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my soul. If you know this song, let's sing it together. I only want to sing. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. I can't imagine why I would do this so for high, 'cause it's so to leave you high. Everybody, let's go. One, let's sing. You don't want perfection. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I need. It's more than a song. It's more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I could sing and sing with purpose, all the praise for you. Come on now. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high. It is all to lift you high. Let's clap our hands. We're gonna sing with one voice. I only wanna sing. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's all to lift you high. Come on, Hillsong Church. Come on. We praise Jesus. Come on. Come on. We love you, Lord. We praise you this morning, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. One church, we sing it together. Mari nyanyikan Bapak. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Everybody, come on. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Amin.
bersama-sama dan kita nyanyikan pujian. Ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Amin. Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kawalah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kawalah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ku percaya Engkau. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my Mari source sekali lagi of katakan, in Christ hope. alone. In Christ alone, Amen. I place my trust, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Sekali lagi katakan, in every victory. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, My source of strength. my source of strength, my source of hope in Christ alone. Dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan harapan baru Tuhan Yesus. Kami mendapatkan kekuatan Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau belum selesai dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa diri kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan dan akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. You take over this place, Jesus. Take over our hearts this morning. In Jesus' name, amen. Pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but now forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh,
grateful. We have a good God. Come on, church. Dia Allah yang penuh kasih karunia, dia Allah yang penuh anugerah. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan pagi hari ini, let's give it all to Jesus. Mari bawa hidup kita ke dalam Tuhan Yesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Mari katakan Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, One more time we sing full of faith. Amazing Grace. amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes. Lay yourself down. I can see you now. Come on, church. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amen. I see you taking ground. I see you press ahead. Your power is dangerous to the enemy's gate. You still do miracles. You will do what you say. For you're the same God now as you always did. Your spirit breaking out. Your kingdom moving in. Your victory claims the ground that the enemy's had. You still do miracles. You will do what you say. For you're the same God now as you are. That's the power. That's the power of your name. Just a mention makes the way. Giants fall and strongholds break. There is healing. That's the power that I claim. In the sand that rolled the red. There's no power like the might. With one voice we sing, I see you take ground. Come on. I see you taking ground. I see you press ahead. Your power is dangerous to the enemy's gate. You still do miracles. You will do what you say. For you're the same God now as you always been. Amen. 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 Saudara bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amen. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia ada di sini, spiritnya ada di sini, rohnya ada di tengah-tengah kita. Dan doa saya adalah Roh Kudus
akan bertemu dengan saudara saat ini. Apapun keberadaan saudara, apapun pergumulan saudara, saudara akan dikuatkan. Karena firman-Nya berkata, ketika kita lemah, Dia kuat. Kekuatannya akan saudara alami pagi hari ini. Amen. Ketika saudara hilang harapan, Dia adalah pengharapan kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Yesus pagi hari ini. Karena Dialah jawaban yang kita cari dalam kehidupan kita. Amen. And di Kebaktian Hillsong Church kami selalu menyediakan waktu untuk berdoa bagi mereka yang sudah mengirimkan beban doa mereka. And we gonna bersatu dalam iman, amen. And doakan setiap jemaat yang sudah mengirimkan beban doa atau belum sempat mengirimkan, tapi saudara tahu saudara ada punya beban doa. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan, mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam nama Yesus ini. Ada yang berdoa buat study, ada yang berdoa buat financial breakthrough, ada juga yang berdoa buat healing, berdoa supaya operasi bahu, penyembuhan ligamen yang rusak, berdoa buat pekerjaan dan bisnis biar lancar. Ada yang berdoa buat recovery dari asam lambung. Ada yang berdoa buat jual tanah di Jawa, berdoa buat new project, berdoa buat kesehatan, berdoa buat financial breakthrough. So many prayer requests, so many beban doa. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa nyaman, angkat tangan kita dan mari kita keluarkan suara kita. Mari kita akan naikkan doa kita. Saudara bisa lihat di screen, ada beban doa yang sudah ada di screen. Pilih salah satu dan make it your own and mulai berdoa, speak blessing, speak miracles. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami bukan menyembah Allah yang mati, bukan Allah yang kecil, bukan Allah yang terbatas, tapi kami menyembah Allah yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, namamu, nama Yesus lebih besar dari penyakit Tuhan. Namamu Tuhan sanggup menyembuhkan, karena Engkau Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, mereka membutuhkan kesembuhan. Kami bersatu hati, kami mendeklarasikan kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Financial breakthrough Tuhan, mari Tuhan Kau nyatakan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, buka setiap pintu yang tertutup Tuhan. Pour out your blessing. Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama mereka yang struggle di dalam pernikahan mereka, dalam hubungan-hubungan mereka, kami bersatu hati Tuhan. Restorasi surgawi dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan pegang janji firman-Mu Tuhan. Our God is able. Allah kami sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan, doakan dan imajinasikan. In Jesus name, in Jesus name. Come on church, sing this song. Nyanyikan bersama-sama. Yes, deklarasikan. Amen. Amen. Your power is dangerous to me. You still do miracle. You will do what you say. For your sake, I know as you always be. That's the power of your name. Just a mention makes a way. Giants fall and strongholds break, and there is healing. That's the power that I claim. It's the same that rolled the grave. There's no power like the mighty name of Jesus. Amazing. Wow. Katakan orang di kiri kanan, katakan orang di kiri kanan saudara, katakan suara kamu bagus minggu ini, suara kamu bagus banget minggu ini. Tadi kita udah doakan, and sekarang saya akan bacakan. Oh, you know what? I'm gonna get Aaron bantu saya bacakan. So Aaron, wanna go? Ada mereka yang sudah mengirimkan press report atau jawaban doa yang dulunya prayer request atau beban doa, sekarang sudah menjadi press report. And so saya akan baca dalam bahasa Inggris, and Aaron akan baca dalam bahasa Indonesia. So this is gonna be good. Let me do it first. Namanya Bipsi. Oh, Bipsi, yes, Bipsi. Good morning, kamustaka? Kamustaka, mabute. Yes, saya baru bisa baca bahasa roh Bapak Ibu sekalian.
Thank you for health. Amen. Siapa yang bersyukur buat kesehatan? Yes, I think kita semua bersyukur buat kesehatan. Amen. Thank you for family. Thank you for friends. Thank you for community. Thank you for amazing. Yes, thank you for Jesus. That's awesome. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Incredible. Aaron, you got something there? Yes. Totally, yeah. Yeah. Connect Group. Someone's thanking God for Connect. Okay, bersyukur untuk Connect Group, bersyukur untuk tante saya yang sudah disembuhkan dari COVID. Yes. Hey, Very good. wow. New job, Yeah. target pekerjaan tercapai, is that right? Yes, very good. That's awesome. It So, is. tadi kamu mention tentang Connect Group, and Yes. you just had Connect Group last night. We did. How was Connect Group last night? What's the good news about Connect Groups? So our Connect Group is really good every single time. Why? Because there's a whole bunch of people getting together and hanging out that That's good. may have never ever Yeah. ever met before, right? It's a place That's that good. you meet people and you talk about Jesus and you That's encourage each right. other and you pray for each other and you give praise reports what's going on. Amazing, We've got a amazing. bunch of people. We've got one guy going to Japan in a couple weeks. Wow. So we prayed for him and you know that he's Yes. gonna. What's the prayer? Like, God cancel the trips or just so they can go? In my heart, I would like him to stay, yeah. but you know I prayed something different. That's awesome. So Connect Group, Komsel. Everybody say Komsel. Yeah, di Hillsong Bali we call it Connect Groups. Ada Connect Groups bermacam-macam umur spesifik buat season saudara. So maybe your next steps setelah cuman berkunjung ke Hillsong Bali, maybe your next steps untuk join Connect Groups. Karena saya percaya saudara akan bertemu dengan new friends di Connect Groups, but also saudara akan belajar mengenal Kristus lebih lagi. Amen. So temui tim kami di depan atau temui Bang Aaron, kalau nama bahasa Indonesianya Harun. So cari Harun, dia pasti paling aneh di depan sana. It's easy to find him and tell him I wanna be in Connect Group. I wanna be in your Connect Group. Just tell him. Dia bisa, habis itu biasanya saudara dia langsung ajak makan siang di traktir. So make sure. Thank you Aaron. Okay, Thank you. Aaron nggak mengerti, so which is good. Well, selamat datang di Hillsong Bali. Welcome to Hillsong Bali. Bagi saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangan kalau saudara lagi liburan. Anybody on holiday? Ya, dari mana asalnya? Dari Surabaya, arek Surabaya. Wow. Welcome, selamat datang. Anybody else yang lagi liburan mungkin? Yes, dari mana? Dari Kupang. Wow, man. Kupang itu dekat Los Angeles, Bapak Ibu Saudara. In case you don't know. Ada lagi yang on holiday. Anybody on holiday? Yes, dari mana? Yang dari Jakarta, tolong angkat tangan lagi liburan. Yes, oh yes. Tepuk tangan buat teman-teman dari kita dari Jakarta. Terima kasih sudah liburan meningkatkan ekonomi di Bali. Minggu depan saya undang secara pribadi untuk kembali lagi ke Bali, Bapak Ibu Saudara sekalian. It's a long weekend anyway, right? It's a long weekend, balik lagi. And Sultan. Anybody else on holiday? Yes, dari mana asalnya? Los Angeles. Can someone help me? Dari mana? Los Angeles. Wow, that's a long way from Los Angeles. Yes, near Kupang. Yeah, that's right. Welcome. Alright, anybody else yang lagi liburan? Yes, where are you guys from? Switzerland, man. Chocolate. Best chocolate in the world. So, sekali lagi tepuk tangan buat orang-orang baru yang baru hadir. And ada Pak Daniel pribadi di sini dan Ibu dan anak-anak dan teams mereka dari GSJA Bandengan di Jakarta. Jadi kalau yang dari Bali ke Jakarta, ingat jangan ke gereja lain, ke gereja mereka. GSJA Bandengan, one of the gereja GSJA yang lagi berkembang secara luar biasa di Jakarta. So itu Jakarta mana tuh Pak? Jakarta Barat. There you go, Jakarta Barat. Terima kasih Pak dan Ibu and teams and Pak Jeffrey dan Ibu juga lagi liburan di sini. Selamat datang, enjoy Bali. Ini honeymoon ke berapa? Ke-15. Wow, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. So, very good, very inspiring. Thank you. Sebelum saudara duduk, katakan orang di kiri kanan saudara sekali lagi, kamu kurusan minggu ini.
Amen, amen. Semua katakan Paskah 1, 2, 3. Semua katakan Easter 1, 2, 3. Yes, Paskah minggu depan. Man, saya sangat excited Paskah. You know, one of the thing yang sangat saya expect and believe for adalah akan ada banyak orang mengalami Yesus, akan ada banyak jiwa-jiwa yang tersesat, terhilang, mereka menemukan rumah mereka menemukan Yesus, mengalami Yesus. And setiap tahun ada cerita-cerita yang sangat luar biasa. So that's why kalau saudara masuk ke ruangan tadi, di sebelah kiri kalau nggak salah, mungkin saudara sudah sempat foto-foto, ada papan yang tulisannya namanya Jesus Saves. Kan ada stiker nama-nama orang di situ. Nah, ada beberapa jemaat dan tim di sini yang sudah menuliskan nama-nama teman mereka yang belum kenal Yesus. Setiap minggu kami doakan supaya this Easter, Paskah ini, percaya bahwa kasih Tuhan akan menjangkau mereka dimanapun mereka berada. But also yang bisa kita lakukan adalah invite mereka untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. So kartu ini, this salvation card namanya, ada tersedia di foyer. Bisa tanya tadi Abang Harun yang bule tinggi dari New Zealand, minta dia kartu ini, saudara bisa tuliskan namanya. And yang satu saudara bisa robek, just like this. Yes, yang satu masukin di Alkitab atau di dompet, doain dia terus, nama tersebut, teman saudara, dan undang dia datang ke ibadah kita hari Jumat Agung jam 10:30, 11:30, Easter Sunday, Minggu Paskah 10:30, 11:30, dan jam 6 sore. Undang di salah satu kebaktian ini. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya, amen. So that will be wonderful. This is tersedia di foyer. Is that cool? Alright, so kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui persembahan dan perpuluhan kita. Di kursi Bapak Ibu Saudara sudah ada amplop yang kita gunakan untuk persembahan perpuluhan kita. Namanya Home and Others. Karena memang this is all about this home, rumah Tuhan, dan orang lain bisa terjangkau melalui persembahan dan perpuluhan kita. Amen. So ada beberapa cara di mana saudara bisa memberi di balik amplop tersebut, atau saudara bisa lihat di screen, whatever comfortable buat saudara untuk memberi hari ini. But Hillsong Bali, terima kasih buat kemurahan hati saudara. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Aaron as dia datang sharing around the giving. There's only 1 minute left, Aaron. Okay, Good luck. Pastor Ika. Thank you, Pastor Ika. Psalm 105:16 says, I thought I had it. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. That's what God's heart is for us. That's what He's all about, right? He's about being a good father. Yeah. Okay, so Kakian. Who knows the Kakian bakery? I'm allowed to promote, right? Anyway, there's a bakery, if you don't know, a bakery called Kakian, and they make this tiramisu crepe. It's like a layer of crepes made into a cake, and it tastes absolutely luar biasa. And like every good husband should, when I drive past, I normally buy one for my wife and bring it home for her. That's why I'm still married. And anyway, and so that cake, honestly, I'm not even I don't like coffee. I'm one of the 1% in the whole entire world who doesn't like coffee. You know, but the tiramisu crepe, I can have a few of them at one time. They're absolutely incredible. And you know why? Because whoever makes it, right, they're a genius. You know, you try getting a cup of flour or an egg or some sugar and eating it by itself, it's not going to taste real good. But you put that all together, right, and what it can be like is something that is a taste of heaven. You put it into the wrong hands, though, it's not going to taste like kakian, it's going to taste like kaki, right? Yeah? You got to put it into the right hands. You know, and I think it's the same with us, right? Like, we have all a bunch of different things, and you know, like, what do we do with them? And like, if we're trying to think about, okay, finances, where do we put them? Let's just give them to the church. It's not about giving them to the church. You know, us alone as people, you know, do we understand how to really make the absolute best out of everything? Yeah, we try, but put it into the hands of Jesus. Right? Put it in the hands of Jesus. And He can do something like that cake, right? Put it into the right hands and it can be the most amazing thing. And that's what He does. So let me just pray really quickly for us. Lord, we thank You that as we give this morning, Lord, what You receive
you are going to pour out and give it to the people in a way that is going to be exactly what they need. We thank you, Lord Jesus, that you are faithful, and I pray that as people give this morning, you will bless them in return so they can continue blessing other people. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Aaron. Tepuk tangan buat Aaron. Terima kasih host team. Sekali lagi terima kasih Hillsong Bali buat kemurahan hati saudara. And pagi hari ini kita diberkati firman Tuhan oleh my wife, Pastor Englyn Mutis. So she's a preacher yang sangat on fire. Saya percaya dia akan berbicara secara spesifik buat kita semua, encourage kita semua menghadapi season ini. But sebelum dia berkhotbah, I just wanna say something to the people yang bahasa Indonesia is not your first language. We have translation system. We have our team on upstairs to translate it for you. So have a look. Maybe take a picture. So you can use the translation system, and it's gonna be amazing time together hearing the word of God. Amen. Alright, ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan Hillsong Bali. Mari kita lihat di screen. But also Pastor Phil Dooley, our interim global senior pastor, dia akan say something, dan saya akan kembali untuk introduce Englyn kepada kita semua. So lihat di screen and coming up, what's coming up in Jesus' name. As you are or as you wanna be, are you ready? Are you ready? Come now. Tired, broken, scared, or just in need. Ready or not, it's alright. Take your time, if nothing else, just come. He's already bought our freedom. He's already paid our debt. He's already done a miracle. He's already conquered death. Come now, bring your hurts, your fears, your faith, your heart. Are you ready or not? Come. It's a unique time on planet Earth. I want these songs to carry something important. My hope is for people to catch a glimpse of heaven in the midst of the chaos of this world. We're on a journey and we're a part of something much bigger and much greater that God is ultimately doing. Well, hi church, Pastor Phil here, and I just wanted to greet you all today. Obviously, we are in a pretty tough and difficult season as a church, and I just wanted to say that as far as Lucinda and I are concerned, our focus in this season is the care of our church, and that's all of you. We just want you to know that we love you guys, and we also love Pastor Brian and Bobby. At the start of this year, we were asked to step into this role of interim global senior pastors. We didn't ask for the role. Pastor Brian and Bobby asked us to step into this role, along with the endorsement of our board. And we prayed about it and felt that it was the right thing for us to do, to help. And so here we are. And I just want you to know, in light of everything that's happened and is happening, that we love Pastor Brian and Bobby, and we encourage you to continue to pray for them. I believe that a statement has gone out from the board explaining what has gone on with regard to Bobby. And can I just say, we have always wanted to show Bobby the greatest love and respect and compassion in this whole season. Obviously, Pastor Brian resigning has created a whole lot of challenges, a whole lot of scenarios that we didn't anticipate. And so in a season of transition,
which we are in as a church, it can be a difficult time for everybody, for all different parties, seeing things in all different ways. And that can be confusing. It's obviously painful. And all we desire is that through this, that we continue to focus our eyes on Jesus and be reminded that He will build His church. And that is what Lucinda and I are going to continue to do in this season as we lead through this to the best of our abilities, is to continue to love Jesus personally and continue to love our church and do our best as shepherds to point all of us to Jesus in times when we don't always know exactly what to do next, or, are faced with conflicting information and news and conflicting thoughts in our hearts. And I just want to read to you from Ephesians chapter 4. I'm going to put my glasses on just to help me as I read. From Ephesians chapter 4, verse 28. And I just think in a time like this, it's important for us to hear from the Word of God. Ephesians 4:28 says, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you." And I want to encourage us in this time and in this season where there are accusations flying around and all kinds of thoughts going on, that in a season of transition, it's bumpy, it's rocky. And I just want you to know from our hearts to yours, let's be the kind of people who make Jesus proud in this time. Like I say, we love Pastor Brian and Bobby. We only want the very best for them. We also want the best for our church going forward in this season. And so we're seeking God for wisdom with all of that. Please continue to pray for us in that. And we just want to say again, thank you so much for showing up as a church community. I believe if we continue to honor Jesus, continue to seek wise counsel, continue to pray, that God will give us wisdom to navigate through all of this. And so that's what we would just encourage you with today. But God bless you, and thanks for being with us in church today. Yes. Mari semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri sebentar. We're gonna spend beberapa detik untuk berdoa buat Pastor Brian and Bobby. Berdoa buat for our church, berdoa buat Pastor Phil and Lucinda dulu, amen. And so kalau saudara merasa nyaman, mari kita angkat tangan bersama-sama kita berdoa bahwa mereka di dalam doa. Saya tahu mereka nggak ada di sini, tapi kuasa doa nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, amen. So let's pray. Bapa di surga, kami berdoa buat Pastor Brian and Bobby dan keluarga Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui yang terbaik bagi mereka. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami minta damai sejahtera yang melampaui akal manusia Tuhan, dicurahkan ke dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Sukacita, kekuatan baru, kekuatan yang fresh Tuhan, Engkau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat Pastor Phil and Lucinda dulu Tuhan, as they lead Tuhan. Para leaders, para the boards Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan Tuhan, fresh revelations Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan Engkau curahkan ke dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk menavigasi Tuhan musim ini Tuhan, di tengah-tengah krisis ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang luar biasa ada di depan kami Tuhan. Help us Holy Spirit untuk continue to build your church, to love people, and to love you Jesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amen, amen, amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So, siapa yang sudah excited dengarkan firman Tuhan? You excited? Katakan orang di kiri kanan,
Di kiri kanan saudara, ayo get excited, ayo. Yes. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah as we welcome the one and only Pastor Englyn Muti. Any kiss? No kiss? Oke. So good. Apa kabar semuanya? Tell your neighbor, you are awesome. Tell your neighbor, kasih tahu tetangga kiri kanan saudara, you are awesome. Bukan asem ya. You are awesome. Echo. God is good, amen. Dalam setiap season kehidupan kita, Tuhan tetap baik. Biasa hormonal. Enggak, tapi Tuhan benar-benar baik dalam kehidupan kita. Mau di puncak kemuliaan, mau di dalam lembah kekelaman, Dia selalu ada bersama kita. Nanti eyelinernya habis. Yes. Kita terus continue pray for our leaders, our pastors, our church. Karena apa yang Tuhan telah bangun di Bali khususnya, Tuhan akan terus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia akan terus melakukan pekerjaan yang baik sampai pada kesudahannya. Amen. Dan saya percaya bahwa Hillsong Bali, there's something bigger. There's something amazing that God will work in and through you. This season di 2022 and you will see miracle after miracle. Saudara akan melihat dalam kehidupan pribadi saudara ada favor of God yang ditaruh di dalam kehidupan saudara. These storms, whatever yang sedang kita alamin is temporary, okay? Storms comes and go, but Tuhan stays. Tuhan Immanuel, Dia selalu bersama kita. So good. So tell your neighbors, Englyn sudah berhenti menangis, let's get started. Dan saudara boleh silakan duduk. Awesome. Well, pagi hari ini saya akan stick to my time yang diberikan. Oleh karena itu saya pegang my note supaya saya nggak kemana-mana. Oke, kalau saudara bawa Alkitab saudara bawa Alkitab buku atau ada yang di HP, mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 dan saya akan baca mulai dari ayat kedua sampai kepada ayat ke-12 yang sudah masuk ke perikop selanjutnya. Oke, mulai ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Aku terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Minggu lalu suami saya memulai tema yang bulan ini kita bicarakan, yaitu Yesus adalah. Dan suami saya berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Dan pagi hari ini saya akan meneruskan tema ini dengan Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Karena kalau kita berjalan di dalam dan bersama Yesus, kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Dan ayat ini berkata Yesus adalah terang dunia. Statement ini bukanlah sebuah cerita belaka, saudara. Ini bukanlah sebuah dongeng belaka. Salah satu karakter dari Tuhan kita ya adalah dia dikenal dengan kekal. Yang artinya dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau dia berkata bahwa dia adalah terang dunia di zaman purbakala, dia juga adalah terang dunia hari ini. Dia juga akan menjadi terang dunia besok bagi kita semua. Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau He was a way maker for you yesterday, He is also a way maker today, and He will be a way maker tomorrow. If He was opening the door for you yesterday, He will be a door opener for you today, and He will be a door opener for you tomorrow. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan kita nggak berubah, saudara. Kalau saudara dan saya suka berubah, Tuhan kita tidak berubah. Kalau dia berkata dia adalah terang dunia itu zaman purbakala kemarin, dia pun adalah terang dunia sekarang di dalam kegelapan yang kita lihat di mana-mana, it's dark everywhere. Banyak daripada kita waktu kecil, Tuhan tahu kenapa dia bilang, saya ini terang dunia. Karena dia tahu kegelapan itu mengerikan, right? Waktu kita kecil kita takut akan kegelapan. Bahkan banyak daripada kita yang sudah besar, yang sudah jadi ibu dan bapak, yang sudah jadi nenek-nenek pun kita suka takut akan kegelapan. Benar nggak? Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya ada di Australia untuk mengikuti sebuah meeting. Dan saya tidak tinggal di hotel, saya tinggal bersama salah satu teman pendeta. Dan teman pendeta ini mempunyai rumah mereka sendiri, tapi juga di dalam properti yang sama mereka mempunyai guest house. Tapi bentuk guest house-nya mereka itu seperti the barn, apa bahasa Indonesia barn, tempat the barn. Pokoknya nanti saudara Google lah the barn itu apa. Jadi mereka buat itu khusus untuk tamu. Jadi saya ditempatkan di situ, saya tinggal sendiri di dalam this barn. Oke, besar, 2 lantai, lantai bawahnya tuh ruang tamu, ada dapur dan toilet dan showernya semua di bawah. Dan di lantai 2 semuanya kamar dan ada mini kitchen di atas. Tapi untuk ke lantai 2, saya harus keluar dari kamar saya, dari luar untuk naik tangga ke atas. Siang hari saya fine. Saya pikir, oh tinggal sendiri ya, saya kayak orangnya gak suka tinggal sendiri saudara. Paling gak ada 1 orang gitu bersama saya, tapi it's okay. Malam hari datang, you have to know. Kalau rumah besar-besar di Australia itu mahal satu, dan lokasinya biasa ada di tengah hutan, saudara. Kalau kita bilang itu di kampung, enggak, itu rumah mewah biasa begitu, di dalam hutan, saudara. So, ini rumah somewhere in the middle of nowhere, okay, di dalam hutan. Malam-malam datang, burung-burung berkicau. Saudara bisa mendengar segala macam suara dan saya harus naik ke kamar saya untuk tidur. Dan di Australia kalau jam 5 itu udah gelap saudara, mereka udah matiin lampu segala macam. Jadi waktu saya lihat ke rumah sebelah udah gelap, lihat ke yang lain udah gelap, benar-benar gelap. Dan saya putuskan malam hari itu saya akan tidur di kamar saya kunci pintunya. Tapi lampunya saya biarkan nyala karena saya agak geli-geli gimana gitu akan kegelapan. Saya nggak mengaku kalau saya takut. Hanya geli aja. Terus saya tidur dengan lampunya lah yang biasanya saya nggak biasa nyalain lampu. Jam 2 pagi tiba-tiba saya kaget bangun karena saya mau ke toilet.
Yes. Saya lihat sekeliling. Saya ke toilet, harus keluar lagi dari luar. Saya takut ular, kan dalam hutan di Australia banyak ular, saudara. Saya takut ular, saya takut geli-geli sama kegelapan. Saya keluar ke pintu, saya masuk lagi. Saya keluar, saya masuk lagi. Ini udah kebelet pipis kan. Akhirnya you know what? In the dark we doing stupid things. Karena saya sudah kebelet, saudara. Saya mencari-cari tempat untuk bisa pipis. Dan saya melihat tempat sampahnya tidak ada bolong-bolong. Dan akhirnya saya melakukan bisnis di tempat sampah. Tapi itu yang terjadi ketika kita hidup dalam kegelapan. We are doing stupid things. Kita melakukan hal-hal yang stupid. Tapi Tuhan berkata dia adalah terang dunia. Dan kita gak perlu takut. Kita gak perlu takut untuk akan memutuskan keputusan yang salah. Kalau kita berjalan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam terang. Karena ketika terang datang, kegelapan dengan sendirinya akan pergi, saudara. Tuhan berkata, aku adalah terang dunia. Ketika terang datang, kegelapan dengan sendirinya pergi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Nah, Yesus mengatakan statement ini bahwa dia adalah terang dunia, which is statement yang sangat famous, yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Semua orang bisa mengatakan Yesus adalah terang dunia, don't worry about it. Tapi kita nggak tahu kenapa dia mengatakan hal tersebut. And I want to tell you today, dia mengatakan hal tersebut sesudah dia melakukan sebuah event yang luar biasa dipenuhi dengan cerita kasih karunia yang diberikan kepada seseorang pada saat itu. Yang tercatat sebagai sejarah di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Cerita ini mengenai seorang wanita yang kepergok melakukan perzinahan. Nah, di dalam cerita ini saya ingin membawa kita melihat 3 hal yang kita bisa dapat dari cerita tentang wanita yang kedapatan berbuat zina ini. Di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa ada tentang hukum, tentang the law, tapi juga ada tentang kasih atau the love, dan juga terakhir adalah tentang the light atau terang itu. You know apa yang number 1? Hukum. Hukum selalu reveals our guilt. Ya, the law selalu reveals our guilt. Hukum selalu menghasilkan rasa bersalah. Di dalam ayat 2-4 dikatakan pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Yesus datang ke bait Allah untuk apa? Untuk mengajar firman Tuhan. Untuk mungkin adakan connect group di situ. Atau mungkin lagi kebaktian di Hillsong Bali pada saat itu. Tiba-tiba, can you imagine? Tiba-tiba orang Farisi datang. Mereka mereka pergokin. Wanita ini sedang berbuat tidak senonoh bersama seseorang. Mereka menemukan bahwa ada 2 orang yang melakukan perzinahan. Yaitu 2 orang ini, seorang wanita dan seorang laki-laki, saudara. Tapi di ayat ini berkata bahwa mereka menarik wanita ini ke depan umum. Saya nggak tahu laki-lakinya dikemanain. Karena di cerita ini nggak dibilang laki-lakinya ada. Tapi dikatakan bahwa wanita ini dibawa ke depan umum dan ingin ditanyakan kepada Yesus pada saat itu. Hukum selalu membawa kita kepada guilt. Orang Farisi ini kemudian menanyakan kepada Yesus pada saat itu di ayat 5. Mereka bertanya yang tadi kita baca. Pertanyaan mereka sebenarnya mereka bukan tanya untuk mau belajar sesuatu dari Yesus. Mereka bertanya karena mereka ingin menjebak Yesus. Mereka bertanya karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus supaya menjadi dasar untuk menangkap Yesus. Karena all this time semua yang Yesus lakukan mereka gak bisa lakukan dan mereka sedikit jealous. Dan mereka ingin melemparkan dia ke dalam penjara. Ini orang sesat banget nih. Kita harus cari kesalahannya. Jadi mereka nanyakan kepada Yesus hukum Taurat. Hukum yang Musa katakan adalah perempuan-perempuan seperti ini harusnya dilemparin dengan batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana? Mereka nanya sama Yesus. Mereka nanya sama Yesus. Tapi semakin mereka nanya, semakin Yesus cuekin mereka.
Semakin Yesus nggak peduli sama mereka. Mereka nanya gimana, dilemparin nggak nih? Nih perempuan dilemparin nggak Yesus? Berapa batu yang kita harus pakai? Sampai sekarat apa baru kita lepas, nggak lemparin dia? Waktu mereka nanya, Yesus terus menulis di tanah. Tapi akhirnya mereka tanya terus. Tanya dan tanya terus. Karena kalau seumpama Yesus berkata, "Yap, silakan lemparin perempuan itu." Yesus akan kehilangan reputasinya sebagai seorang yang pengasih. Tapi kalau Yesus berkata, "Sabar dong, kamu ampunin dia dong. Jangan sakitin dia dong, sabar, mana belas kasihan kalian." Kalau Yesus mengatakan hal itu, mereka akan memakai itu juga untuk menjebloskan dia ke dalam penjara. Karena apa? Karena mereka akan berpikir bahwa Yesus kompromi kok sama perzinahan. Yesus oke kok sama perzinahan. Yesus oke kok kalau kita tidak melakukan hukum Taurat. So, maju kena, mundur kena. Dan Yesus pada saat itu dia cuekin mereka, dia tulis di tanah. Dan dia tulis di tanah. Nah, hukum, remember, I will keep saying this. The law selalu membawa kita untuk merasa bersalah. The law always bring the guilt within us. Siapa di sini yang pernah berdusta? Coba angkat tangan. Oke, lihat kiri kanan saudara yang nggak angkat tangan, mereka sedang berdusta saat ini. Siapa yang pernah mencuri? Coba angkat tangan. Kalau ambil uang di dompet mama nggak kasih tahu, itu mencuri. Kalau ambil daging ayam suami waktu dia lagi berdoa, doa makan malam, itu mencuri, saudara. Suami saya pernah mencuri. Mau tahu dia curi apa? Curi hati saya. Iya, garing, I know. So kita semua pernah mencuri, kita semua pernah berdusta. Dengan kata lain, kita semua orang berdosa. Benar nggak? Kita semua nih orang berdosa. Dan saya perlu saudara untuk bisa mengidentifikasi bahwa kita semua orang berdosa. Tidak terkecuali, saya pun orang berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa kita orang berdosa, kita pun tidak bisa mengenali betapa kita membutuhkan seorang penyelamat. Hukum selalu meneriakan bahwa kita bersalah. Hukum selalu membawa rasa bersalah itu. Tapi saya bersyukur bahwa kita tidak hanya berhenti sampai di the law atau hukum tersebut. Karena di poin berikutnya adalah tentang kasih. Di dalam cerita ini bukan hanya ngomong tentang the law, tapi juga ngomong tentang the love, yaitu kasih. Nah, kasih mengungkapkan kasih karunia Tuhan. Kasih selalu mengungkapkan His grace. Kasih selalu menghasilkan His grace. Di dalam ayat berikutnya, di ayat 6 berkata mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka nanya, Yesus cuekin. Mereka nanya, semakin nanya Yesus cuekin sambil dia duduk. Dia nulis-nulis di tanah. Nah, pertanyaannya, apa sih yang Yesus tulis di tanah? Saudara pernah berpikir tentang apa yang Yesus tulis di tanah? Dia nggak ada tulis-tulisan Korea. Seperti anak saya tiap hari di rumah belajar tulisan Korea. Mereka lebih pintar bahasa Korea daripada bahasa Indonesia. Dia tulis-tulis di tanah. Kita semua nggak tahu apa yang Yesus tulis. Berabad-abad para ahli teologi bertukar pikiran tentang apa yang mereka tulis. Tapi mereka mendapatkan ada dua indikasi yang menunjukkan bahwa apa yang Yesus tulis di tanah itu. Yesus sedang menulis, I'll give you this teologi ya. Ada yang mengindikasikan karena di ayat 7 dan 8 memberikan indikasi tersebut, Ada dua kata Greek atau dua kata Yunani yang Alkitab ditulis memakai bahasa Yunani yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris, arti dari kata menulis, Ada dua kata. Kata pertama adalah graphein. Muncul di situ. Graphein.
Kata kedua adalah kata. K-A-T-A. Jadi kalau disambung adalah kata grafin. Yang artinya, biar saya baca biar tidak salah dan sesat. Artinya against atau menentang. So sebenarnya Yesus sedang menulis, dia sedang menulis menentang akan seseorang. Waktu mereka tanya kepada dia untuk menghukum wanita ini, dia tulis di bawah tanah, menentang akan seseorang. Dia sedang tulis menentang akan orang-orang Farisi itu. Karena Yesus Allah yang maha tahu, kemungkinan besar dia tahu setiap dosa daripada orang-orang Farisi itu. Dan dia mulai menulis. Menulis di tanah, oh si Budiawan itu. Budianus. Kemarin mencuri uang mamanya. Si Kiki, ada yang nama Kiki di sini? Sorry. Si Johnny, dia kemarin lihat perempuan itu dengan tatapan yang tidak baik. Dia berdosa. Dia mulai menulis setiap dosa daripada orang-orang yang ingin wanita ini dihukum. Jadi waktu Yesus menulis di tanah, orang-orang ini bertanya. Di ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, this is the best part. Dia bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Now, kata tidak berdosa, again, dari the root wordnya, dari bahasa Yunaninya, di situ bukan hanya berarti tidak berdosa, saudara. Di sini Yesus mengangkat standar lebih tinggi lagi. Bukan hanya saudara tidak pernah berdosa, tapi kalau saudara nggak pernah berpikir sedikit pun untuk berbuat dosa, kamu deh yang duluan angkat batu dan lempar. I don't know about you, saudara. Mungkin saudara nggak pernah berpikir sedikit pun untuk berbuat dosa. I don't know about you, but about me, my goodness. Anak ribut dikit, oke? Kalau orang nggak ngantri di kasir, oh my gosh. Kalau orang rating kiri belok kanan, saya merasa bahwa saya ingin menyimpan status kependetaan saya, pendeta penuh saya. Status keselamatan saya di dalam saku. Pengennya begitu. Dan saya ingin pergi kepada mereka dan memperkatakan kata-kata yang tidak memuliakan Allah. Mungkin saya tidak melakukan itu karena masih ada buah-buah roh di dalam saya. Dan mungkin buah roh kesabaran tinggal 5%, saudara. Tapi walaupun 5% itu yang membuat saya tenang, Englin, tenang. Jangan berbuat dosa. Dan saya tidak melakukan dosa tersebut. Tapi karena saya sudah berpikir saya telah melakukan dosa tersebut. Saya adalah orang berdosa. Semua daripada kita adalah orang berdosa. Oleh karena itu kita butuh diselamatkan oleh seorang penyelamat. Dan waktu itu Yesus berkata kalau kamu tidak pernah berdosa. Dengan kata lain kalau kamu tidak pernah berpikir sedikit pun untuk berbuat dosa, ambil itu batu paling gede, lemparin ke wanita tersebut. Terus dikatakan di ayat tersebut, satu-satu mulai dari yang tertua meninggalkan mereka. Jadi tinggal Yesus sama perempuan itu. Funny thing about this statement is, dia bilang satu-satu meninggalkan mulai dari yang tertua. Saya pikir kenapa nggak mulai dari yang termuda ya? Oh, yang paling kata Bapak Pendeta, yang paling tua, yang paling banyak dosa, bukan dari saya ya. Tapi mungkin benar juga. Mungkin karena yang tua sudah berpengalaman, right? Dan mereka lihat, oh my gosh, saya hidup sudah 67 tahun, dosa saya paling banyak ini. I'm in trouble, I better go. Buat yang muda, mereka slow, oke? Untuk melihat tanda-tanda yang telah nyata. Oke, mereka agak slow untuk melarikan diri. Yang tertua mulai pergi satu demi satu, yang muda, tapi yang lebih dewasa dikit mulai bilang, kenapa ya?
itu bapak yang paling pintar teologi ya, kok dia tiba-tiba udah pergi duluan. Dia mulai ngeh nih tanda-tandanya. Terus dia akhirnya pergi. Akhirnya semua mereka meninggalkan Yesus bersama perempuan itu. Yesus menunjukkan kasih karunia ini kepada wanita itu pada saat itu. Yes, wanita ini bersalah. Yes, wanita ini patut dihukum. Tapi Yesus dengan kasih Kristus menunjukkan His grace towards this woman. Apakah teman-teman kita, keluarga kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita ketika mereka bertemu dengan kita? Apakah mereka bisa melihat itu ataukah mereka melihat pendakwaan yang terjadi? Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya. Di ayat yang berikut, di situ Yesus tanyakan kepada wanita ini, mana orang-orang yang mendakwa kamu itu, di mana mereka semua? Wanita ini berkata, tidak ada lagi, mereka sudah pergi. Terus Yesus berkata, saya pun tidak akan mendakwa kamu. Tapi the amazing statement yang dia bilang terakhir di ayat 11. Dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Or something like that. Waktu saya baca statement tersebut, dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Waktu saya baca, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dulu ketika saya baca, saya tuh berpikir, ini mungkin waktu baca tuh masih remaja yang masih terlalu slow di dalam pengertian. Saya tuh berpikir bahwa waktu Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, itu seperti dia ngomong, oke, gue nih Tuhan ya, gue tahu semua dosa lu, gue tahu kenapa lu bikin hal seperti itu. Kenapa kamu cari cinta di setiap laki-laki hidung belang ini? Saya tahu kok, karena kamu kekurangan kasih ayah. Kamu kehilangan father figure, oleh karena itu sekarang kamu sudah saya ampunin, pergi dan cobalah supaya jangan berbuat dosa lagi seperti itu. Oke, dan cobalah jangan tidur sama suami orang, dan coba jangan lagi bersinah ya. Oke, is that okay? Terus wanita ini bilang oke, and I go. No, bukan seperti itu saudara. Ketika Yesus berkata, go, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa ini lagi. Waktu dia mengatakan hal itu ada sebuah urgency. Ada sebuah tekanan di mana seperti dia sedang membebaskan orang dari sebuah penjara. Waktu Yesus mengatakan itu dia bilang go now. Kamu gak harus hidup di dalam penjara kegelapan ini. You can go now. That's how, itu caranya Yesus mengatakan kepada wanita ini ada suatu urgency, sebuah permintaan yang sangat you harus pergi sekarang. You bisa keluar, kamu bisa dibebaskan sekarang. Karena waktu kita ada di dalam kegelapan, kita sebenarnya lagi dipenjarakan. Tapi ketika Yesus datang dan memberikan kita kasih karunia, dia ingin mengeluarkan kita dari penjara kegelapan tersebut. Dan kita nggak harus hidup lagi di dalam kegelapan, di mana di dalam kegelapan kita hidup dengan ketakutan, kita hidup dengan shame, kita hidup dengan tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Oleh karena itu kalau kita ada di dalam kegelapan, yang kita lakukan adalah kita selalu bumping into the walls, kita selalu nabrak sana, kita selalu nabrak sini, semua kesalahan, semua jatuh bangun kita di dalam kehidupan ini terjadi hanya karena apa? Satu isu ini, yaitu kita hidup dalam kegelapan. Tapi waktu Yesus datang, dia ingin membebaskan kita kepada kehidupan yang berkelimpahan. Dia ingin membebaskan kita dari kehidupan yang dulunya gelap. Dia bilang begini, go, pergi, lari sekarang, pergi. Kamu gak perlu ada di dalam penjara ini lagi. Saya nggak tahu kehidupan apa yang saudara sedang alamin saat ini. Atau saudara sedang ada di dalamnya saat ini. Tapi saya mau bilang kepada saudara, mungkin statement ini Tuhan ingin saudara dengar. Dan Tuhan ingin bilang gini, you can go now. You can get out of this darkness. Kamu bisa keluar dari sini karena saya tidak mendakwa kamu. Tidak ada orang lain pun yang bisa mendakwa kamu. Dalam kegelapan mungkin saudara sedang mengalami kehidupan yang
penuh dengan kebobrokan. Tuhan ingin bilang, you can get out. You can go now. Dan di ayat 12, di situ dikatakan Yesus memberikan statement ini, I am the light. Aku adalah terang itu. Karena terang selalu memberikan harapan untuk masa depan. Terang selalu menghasilkan sebuah harapan, sebuah iman akan sebuah masa depan yang luar biasa. Tuhan berkata, I am the light. Kalau aku the light, kalau aku terang itu, kamu tidak harus tinggal di dalam kegelapan. Karena ketika kamu berjalan bersama aku, kamu berjalan di dalam terang tersebut. So this statement bahwa aku adalah terang dunia ini adalah suatu statement yang dihasilkan karena dia baru aja membebaskan seorang wanita yang tinggal di dalam kegelapan. Karena wanita ini pantas dihukum. Wanita ini sangat bersalah. Tapi dia mau berkata kepada saya dan saudara, kita bisa memilih. Kita gak harus ada di dalam kegelapan. Saya boleh minta pemain musik untuk naik sebentar. Many things happens in this world. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Kita bisa melihat teman kita ada di dalam kegelapan. Keluarga kita ada di dalam kegelapan. But kita bisa memilih, either kita bisa jadi orang Farisi ini, ataukah kita menjadi si Yesus Kristus. Karena remember, perikop 1 sampai 8 sampai 11 menceritakan adanya the law, hukum Musa. Dan hukum ini saya nggak bilang salah, saudara. Tapi tendensinya adalah untuk membuat kita merasa bersalah. Ada the law, dan Yesus masuk ke situ, ada the love. Dan the love selalu memberikan grace. Selalu memberikan, selalu menghasilkan kasih karunia. And then the light, terang itu. Karena Yesus bukan saja mau kasih saudara dan saya kasih karunia itu. Tidak hanya mau mengampuni kita saja, Tuhan juga mau memberikan kita solusi kepada masalah kita. Dia Allah yang selalu membawa solusi. Ketika Yesus mengatakan kepada wanita ini, kepada semua orang pada saat itu dia bilang, I'm the light. I'm sure wanita ini merasakan hal tersebut secara personal di ayat 11. Ketika Yesus berkata, pergilah, larilah kau dari sini. Gak usah kembali ke sini. Yesus bukan saja terang dunia anymore, tapi Yesus adalah terang bagi dunia wanita ini. Hal tersebut menjadi personal buat wanita ini. I can't imagine kehidupan seperti apa yang wanita ini lalui setelah Yesus. Karena setiap kali kita mengalami Yesus di hadiratnya, dia selalu membawa kita ke terangnya. Dan di dalam terang mata kita dicelikan, di dalam terang kita bisa melihat dengan jelas. And there are so much possibilities that God can do through you in the light. Sepagi hari ini, saya mau bilang kepada saudara, Yesus terang dunia, tapi bukan saja dia terang dunia, tapi dia juga adalah terang bagi dunia saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Can we sing something? And I want to come back and pray. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, you never let's stop lift our hands to King Jesus. Even when I don't Yes. see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are way maker, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sekali lagi katakan, that is who you are. That is who you are. He is the lights in the dark. Saudara, saya nggak tahu pagi hari ini keadaan hati saudara seperti apa, or kehidupan saudara seperti apa. But saya selalu percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh siapapun itu, saya percaya bahwa ada divine appointments. Ada sebuah appointment ilahi di mana Tuhan membawa saudara ke tempat ini untuk Ia ingin mengatakan sesuatu kepada saudara. Dan pagi hari ini He wants to reveal Himself again to you. That I'm the same God yesterday, today, and forever. The same. Janji Tuhan gak berubah. Kalau Dia bilang I'm the light di zaman purbakala, Dia pun the light hari ini dan Dia akan terus menjadi your light. Nah, kalau saudara hidup di dalam kegelapan, whatever form of kegelapan yang saudara sedang alamin, I want to encourage you bahwa Tuhan datang untuk membebaskan saudara dari penjara kegelapan tersebut. Karena di dalam kegelapan saudara merasa takut, di dalam kegelapan suara-suara si jahat sangat keras bunyinya. Dan I want to tell you today, Dia memberikan dirinya kepada saudara. He offer Himself to be your light. To be the light for your life. Untuk menjadi terang itu bagi kehidupan saudara. So pagi hari ini saudara dalam masalah apapun itu yang saudara ngerasa Englin udah gelap banget. I don't even know what I'm gonna do after this service. Saya nggak tahu harus lakukan apa lagi. I'm hopeless. Saya nggak tahu harus ngapain. I wanna pray for you. Saya ingin berdoa untuk saudara. That you have the courage. Engkau mempunyai kekuatan Tuhan itu untuk saudara bisa go. Saudara bisa keluar. Saudara bisa meninggalkan kegelapan tersebut. So I'm gonna pray. Dan kalau itu saudara dan saudara berkata I need prayer, I need help. Tolong doakan saya. I want you to put your hands in your heart and I'll be praying. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang ada di atas dada mereka, di atas hati mereka Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia akan janjimu Tuhan Yesus. Janjimu adalah ya dan amin Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus, apapun yang mereka sedang alamin yang terasanya sangat gelap Tuhan Yesus, and they don't know what to do, they don't know where to go, they don't know anymore kalau mereka mempunyai harapan Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau bebaskan mereka dari ikatan belenggu. Engkau bebaskan mereka dari kegelapan itu, Tuhan Yesus. And I pray, di dalam Engkau tidak ada lagi pendakwaan. Di dalam Engkau, we can live freely, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau memberikan mereka kekuatan baru, Tuhan Yesus. Untuk keluar daripada kegelapan ini dan masuk ke dalam terang-Mu, Tuhan Yesus. In Jesus name, Roh Kudus, Engkau ambil alih, Tuhan Yesus. Setiap area kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Engkau bertakhta, Tuhan Yesus. Engkau melakukan sesuatu that only your Holy Spirit can do. Jesus name, in Jesus name, be free. In Jesus name, Jesus name. While everybody close your eyes and bow your heads. Sambil kita masih ada di dalam situasi menyembah, saya minta saudara untuk menundukkan kepala dan menutup mata saudara. Karena saya ingin memberikan this amazing moment. Privacy. Karena akan ada beberapa orang di tempat ini yang akan berkata ya for the first time kepada Yesus. Atau mungkin mereka yang sudah lama jauh dari Yesus akan membuat keputusan untuk berlari kembali kepada Yesus. Karena semua yang saya ceritakan ini tentang Yesus adalah terang dunia. Dia ingin dan dia mau untuk menjadi terang bagi kehidupan saudara. Seperti dia menjadi terang bagi wanita ini. Dan kalau saudara datang ke tempat ini, knowing nothing about Jesus. Ini pertama kali saudara mendengar tentang nama Yesus. Atau saudara bisa berkata, Englin, dulu saya punya relationship yang baik sama Yesus. Tapi something happen, terus saya stuck di dalam kegelapan. Dan saya gak bisa keluar. Dan saya gak ada hubungan pribadi lagi sama Yesus. You know what? Kekristenan bukan tentang, agama, bukan tentang saudara datang ke gereja dan saudara keluar jadi orang Kristen. No. Kekristenan mengenai kehidupan pribadi bersama Yesus. So nobody yang bisa membuat keputusan itu untuk saudara. Hanya saudara yang bisa berkata ya kepada Yesus. Meminta Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara. So pagi hari ini saya ingin memberikan kesempatan ini kepada beberapa orang tempat ini. Dan saudara berkata, yes, Englin, I want Jesus. Saya mau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mau kembali kepada Yesus. Dan saya akan meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang sangat berani. While everybody close your eyes and bow your heads. Kalau itu saudara dan saudara ingin berkata, yes Jesus. Saya ingin menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Pada hitungan ketiga, saya minta saudara gak usah malu, tapi dengan berani mengangkat tangan saudara supaya saya bisa melihat tangan saudara dan saya bisa doakan saudara dimanapun saudara berada. 1, 2, 3. Thank you for the hands. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Paling belakang, I can see your hand. Thank you. Terima kasih Bu untuk tangan yang terangkat. Thank you. Thank you. Now you can look at me now. Saudara bisa buka mata saudara dan lihat saya. So many hands. Banyak tangan yang terangkat pagi hari ini untuk mengatakan ya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, satu orang menerima Yesus, beribu-ribu malaikat di surga sedang bersuka cita. So mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Ini adalah keputusan terbaik saudara, dan from this moment on, it's never gonna be the same. So this is what we're gonna do. This is what we always doing in this house. Kita selalu melakukan ini bersama-sama. Kita akan berdoa bersama teman-teman kita yang sudah mengangkat tangan, dan kita semua akan mengulangi kata-kata saya. Dan doa ini adalah doa yang sangat simple but so powerful, yaitu doa keselamatan. So are we ready, church? Yes? Okay, let's pray. Bapa di surga. Bapa di surga. Terima kasih untuk mengirimkan anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosaku. Mulai detik ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai detik ini, aku milikmu. In Jesus' name,
And everybody says, Amen. 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 So good. So good. Saudara diberkati pagi hari ini. Are you encouraged? I pray that this message akan terus berbicara kepada saudara. Ketika saudara tiba-tiba nih masuk lagi ke dalam kegelapan, saudara tahu what to do. You can get out. You don't have to be in there. Okay? Kalau tiba-tiba aja, kalau ada yang dorong saudara terus tiba-tiba saudara masuk ke kegelapan, saudara bisa lari loh. You can get out of it. Karena ada kuasa Tuhan di dalam saudara. Remember that. Amen, amen. Well, buat teman-teman kita tadi yang telah membuat keputusan yang luar biasa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari Gereja Hillsong Bali, kami ingin memberikan ini secara cuma-cuman buat saudara untuk menandai keputusan saudara yang luar biasa pagi hari ini. Mungkin saudara bisa tulis tanggal di belakang, hari ini saya terima Yesus, tanggal berapa. And you will look it back at the end of this year. My goodness, perjalanan saya sama Tuhan Yesus has been amazing. Kalau saudara pernah menjadi orang pengikut Yesus sebelumnya dan saudara berbalik lagi kembali bersama Yesus dan saudara mungkin sudah punya Alkitab tapi ada di lemari udah dusty, udah debuan, gak apa-apa, ambil baru lagi. Banyak Alkitab, banyak berkat katanya. Asal dibaca. Ambil lagi and just write down again this new journey with Jesus and read your Bible. Oke, baca firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini suami saya selalu bilang, if you read the Bible will read you. But benar, kalau kita baca firman Tuhan akan membersihkan kita, menyegarkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Oke, saya harus berhenti berkhotbah sudah. Sudah jam untuk pulang. But are you good? I love you guys. We all love you. Setepuk tangan untuk saudara yang luar biasa yang datang pagi-pagi untuk kebaktian. Well, ini akhir dari kebaktian kita. Siapa yang udah mau pulang untuk makan siang? Makan siangnya makan apa saudara? Kaki yang babi guling. Pak, mau makan apa? Orang Jakarta biasa bigul. Bigul itu apa? Oh, babi guling. Oh my gosh. Bukan bagul, bigul. Atau ayam lalapan or whatever it is. But anything I missed? Eka Muti, why don't you come up here? Ini pacar saya, saudara, yang sudah saya nikahin. Amen. Well done. What a profound message. Thank you. Firman Tuhan yang luar biasa. And saya merasa Jeffrey and I forgot your name. I'm so sorry. Esther. Jeffrey and Esther. Saya merasa Holy Spirit ingin mengatakan bahwa pernikahan kalian adalah terang karena Yesus ada di dalam pernikahan kalian. And so many pernikahan, especially di Jakarta, di tempat kalian pelayanan, dan mungkin di sekitar situ dunia kalian, so many pernikahan, couples yang hidup mereka ada dalam kegelapan, and you guys gonna bring light. Bukan karena kalian hebat, tapi karena Yesus adalah terang dunia yang bercahaya melalui pernikahan kalian. So boleh kita doain buat kalian? Mari kita angkat tangan kita dan arahkan ke mereka. Bapa di surga, berdoa buat Jeffrey and Esther Tuhan. Kemanapun mereka pergi di dunia yang gelap, di pernikahan, the couples yang gelap Tuhan, mereka akan membawa cahaya-Mu Tuhan. Cahaya-Mu akan bersinar lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mereka yang dibebaskan dari kegelapan karena Engkau memakai pernikahan mereka ini yang luar biasa ini Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Engkau continue Tuhan memberkati pernikahan ini Tuhan. Ada kesatuan yang luar biasa di pernikahan ini Tuhan. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada your favor Tuhan. Berkati kedua tangan mereka, apapun mereka akan kerjakan akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amen, amen. Thanks guys. No worries. Are we going home? Yes, tonight, everybody say tonight. Kebaktian malam selalu revival night. So I'll be speaking, ada pesan yang fresh buat malam ini. And ini akan menjadi, kalau saudara udah punya rencana, udah punya plan, cancel your plan. Come to kebaktian tonight. But if you have to
Go home, silakan go home. Enjoy Bali. Terima kasih sudah beribadah dengan kami. Amen. Sekali lagi tepuk tangan buat diri saudara. And we gonna pray. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih buat apa yang telah Engkau lakukan dan akan Engkau lakukan di dalam dan lewat kehidupan setiap kami Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati karir mereka Tuhan. Berkati bisnis mereka. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berkati studi mereka Tuhan. Berkati semua area dalam kehidupan mereka Tuhan. Hal-hal yang belum pernah mereka lihat, mereka dengar, mereka pikirkan, mereka doakan, itu yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Your blessing, Your protection, Your provision, Your mercy, Your goodness Tuhan akan menyertai kami. In Jesus name we pray. Semua yang percaya katakan amen, amen. Selamat hari Minggu. Be blessed. Happy Sunday.